panjang sehingga kita bisa dipertemukan di sekolah seperti biasanya ya. Diberikan. Aku akan tunjuk salah satu untuk bisa memimpin doa sebelum belajar. Nah, sekarang coba Najli silahkan dipimpin berdoa belajar. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, berarti hadir semua ya. Berarti dalam keadaan sehat, tanpa satu orang pun ada yang sakit ya. Baik, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran ya, materi kita hari ini yaitu terkait tentang kewirausahaan ya, membuat pisang ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya. Jadi adik-adik dapat menganalisis melimpahnya buah pisang di saat panen di kebun pisang milik petani sekitar ya. Nah, kemudian ada tujuan yang kedua, adik-adik dapat merancang proyek berbahan dasar dari buah pisang. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu adik-adik dapat membuat satu kerajinan dengan memanfaatkan buah pisang berupa keripik pisang ya. Nah, selanjutnya ya, Ibu ada pertanyaan ya. Jadi adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa manfaat yang didapat setelah buah pisang dipanen di lingkungan tempat tinggalmu? Kira-kira di antara kalian ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Yang bisa angkat tangan ya? Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama adalah keripik pisang. Dia berbahan dasar dari apa? Nah, ini mengamati sebuah gambar. Nah, silahkan diamati gambarnya ya. Silahkan kalian lihat apakah yang ada di gambar itu ya, yang kalian lihat. Sudah diamati? Sudah. Nah, kira-kira apa yang digambar itu? Yang kalian lihat yang pertama apa? Buah pisang. Kita masuk pada nah ini, melimpahnya buah pisang saat panen ya. Kira-kira dipengaruhi oleh apa? Nah, di sini ada faktor ya, penyebab melimpahnya pisang. Yang pertama, dia tingginya hasil panen karena iklim tropis yang mendukung ya. Misalnya ketika kalian menanam pohon pisang, ketika tidak ada hujan, apakah dia akan menjadi hidup? Tidak. Nah, yang kedua, keterbatasan pasar atau distribusi hasil panen. Ketika kalian sudah panen, otomatis pisang itu akan kita bawa ke pasar. Kita akan apa? Jual. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya inovasi dalam mengolah pisang menjadi produk yang lebih tahan lama. Ya, biasanya ketika kita sudah memanen pisang, ya, kemudian pisang itu kita jual ke pasar tidak laku, akhirnya menjadi busuk. Padahal kan pisang bisa kita olah menjadi olahan yang tahan lama. Nah, ini tadi melimpahnya buah pisang pada saat
maka akan rugi, ya akan menjadi rusak atau busuk. Nah selanjutnya yang kedua, harga jual pisang menjadi turun karena banyaknya stok. Ya, ada para petani, banyak memanen hasil pisangnya, kemudian karena tidak laku maka akan menjadi apa? Busuk, ya. Stoknya semakin banyak karena tidak ada pembeli. Baik adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengenalan apa itu buah pisang, ya. Jadi minggu yang lalu kalian sudah mengamati apa itu buah pisang dan batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, ya. Nah sekarang buah pisang itu kira-kira bisakah kita jadikan sebagai olahan? Bisa. Kira-kira olahan seperti apa? Keripik. Bisa. Jadi ya, Ibu akan menjelaskan ya terkait bahan-bahan apa saja yang akan kita buat menjadi keripik pisang. Jadi bahan dasar yang pertama yaitu kita harus mengambil buah pisang ya untuk dijadikan sebagai keripik pisang. Nah ini adalah bahan dasarnya ya. Pisang yang masih mentah, yang kulitnya berwarna hijau. Apabila dia sudah masak atau dia sudah berwarna kuning, tidak bisa dijadikan sebagai keripik pisang. Nah jadi bentuknya seperti ini ya. Nah bahan dasar yang kedua yaitu gula ya. Ini adalah gula pasir atau disebut dengan gula putih. Ini yang kita gunakan. Nah, bahan selanjutnya ini bahan apa? Garam. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah garam. Alat yang kita pergunakan apa? Ini alat apa? Pisau. Nah, kira-kira pisau ini digunakan untuk apa? Mengupas pisang. Jadi terlebih dahulu pisangnya kita kupas, ya. Kemudian kita cuci. Jadi menggunakan pisau. Nah selanjutnya kita menggunakan parutan. Ini parutan ya. Nah, setelah kita kupas, kemudian kita cuci bersih, kita akan parut. Apa yang diparut? Pisang. Jadi buah pisang yang akan kita parut. Selanjutnya adalah wadah ya. Ini adalah wadah atau disebut dengan ember plastik. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya adalah untuk tempat pisang. Tempat pisang, misalnya pisang yang masih mentah nantinya kita akan taruh di sini. Ya, kita kupas, setelah itu kita tiriskan, ya. Jadi gunanya untuk tempat pisang. Selanjutnya yaitu ini ya. Nah ini apa adik-adik? Wajan. Kira-kira wajan ini gunanya untuk apa? Goreng ya. Apa yang digoreng? Jadi buah pisang yang sudah dikupas, kita parut, kita goreng di wajan. Ya. Nah selanjutnya kita menggunakan apa? Spatula. Gunanya spatula untuk apa? Mengaduk keripik yang ada di dalam wajan. Keripik yang sudah kita parut tadi atau kita potong-potong menggunakan parutan ya. Nah kemudian alatnya apa? Ini namanya serong. Gunanya untuk apa? Meniriskan keripik pisang dari minyak ya. Nah selanjutnya, alat selanjutnya apa? Ya, ada kompor ya. Ya. Kemudian ada sorber. Nah itu tadi adalah alat-alat
keripik pisang. Jadi ada bahan, ada alatnya. Jadi dalam pembuatan keripik pisang itu tidak sembarangan ya. Ada prosesnya dan ada bahannya dan ada alat yang harus di. Baik adik-adik, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam pembuatan keripik. Kemudian alat apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan keripik. Sekarang kita masuk pada proses ya atau praktek bagaimana cara membuat keripik. Yang pertama ya dalam pengupasan pisang. Nah, sekarang yang pertama itu kita harus menyediakan air ya. Menyediakan air. Kemudian di dalam ember atau di dalam loyang ini ya akan diberikan garam ya. Gunanya garam itu untuk apa? Gunanya garam itu adalah untuk menghilangkan getah yang ada di dalam buah Pisang. ya, agar terlihat warnanya menjadi putih ya, tidak hitam. Itu kegunaannya garam. Nah, yang pertama ya, kita kupas dulu ujung-ujungnya ya. Caranya seperti ini ya. Jadi saya kasih praktek dulu. Kemudian kalian perhatikan cara mengupasnya. Kita buang dulu ujung-ujungnya ya. Nah, supaya tidak terkena getah, ini pisang ini kita masukkan di dalam ini yang sudah dicampurkan dengan garam ya, supaya tidak warnanya menjadi hitam. Kemudian kita kupas ya. Kita kupas pisangnya. Ini buah pisangnya sudah hampir selesai ya. Jadi kita akan masuk pada tahap selanjutnya ya. Kita cuci dulu sampai bersih, kemudian kita tiriskan. Setelah itu kita masuk pada proses penggorengan pisang ya. Selanjutnya yaitu kita dalam penggorengan buah pisang yang sudah kita kupas tadi ya. Sekarang kita nyalakan kompornya dulu ya. Kemudian kita tuangkan minyaknya secukupnya ya. Jadi ketika kita mau menggoreng ya atau proses dalam pemotongan pisang ya, kita menunggu dulu minyak dalam keadaan panas ya, agar hasilnya bagus ya. Jadi ada pembedanya di sini. Apabila minyak masih dingin, jadi hasilnya tidak akan bagus. Jadi harus minyak yang panas sekali. Kemudian kita ya sama dengan yang berikutnya. Kemudian kita kasih air gula ya. Ya, 2 sendok kita buat seperti itu supaya merata. Lagi. Oke. Jadi sambil diaduk-aduk sampai dia sudah tidak bergumpal-gumpal lagi ya. Ini ya. Kuning. Coklat, kecoklatan ya, bukan coklat sekali. Berarti pertanda dia sudah masak dan minyak kelapanya juga sudah tidak ada gelembung-gelembungnya ya. Berarti sudah kita boleh tiriskan atau kita angkat ya. Silakan ditiriskan. Nah, ini sekarang keripik sudah matang ya. Sudah kita tiriskan dan kompor sekarang kita matikan.
Sediakan. Nah, di sini kita menggunakan plastik ya. Kemudian kita gunakan lilin ya. Gunanya untuk apa? Untuk melilit plastik ya. Ketika kita sudah isi atau kita sudah masukkan di dalam plastik ini, apa yang kita masukkan? Keripik pisang yang sudah jadi ya, yang sudah selesai kita buat, kita masukkan ke dalam plastik yang sudah disediakan. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Kita masukkan keripiknya seperti ini ya. Kalau sudah rapi, kemudian kita akan lilit. Jadi melilitnya jangan sampai terlalu besar, karena kalau terlalu besar nantinya angin akan masuk ke dalam keripik ini, maka keripik akan menjadi lanu, tidak akan renyah ya. Sekarang bentuknya seperti ini. Kita lipat dulu plastiknya. Kemudian kita lilitkan ke api. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Nah, sekarang silakan adik-adik ya memasukkannya ke dalam plastik. Jadi buat seperti ini ya. Oke. Oke, sekarang coba dulu bagaimana caranya melilitnya. Ayo, sebelah sini. Lipat dulu, dirapikan dulu. Setelah rapi, baru kita lilitkan ke api ya. Jadi cara melilitnya bukan cuma diam-diam seperti ini, maka dia akan terbakar, akan jalan. Jadi dia jangan, kita harus berjalan ke sana, ya, supaya hasilnya lebih rapi, bagus. Kalau itu pindah ke sebelah. Iya, iya. Tinggal merapikan, kemudian setelah rapi dililit, kita lipat dulu, kemudian sudah. Nah, ini hasilnya. Jadi sambil berjalan. Nah, lagi supaya anginnya tidak masuk. Oke, sudah. Selanjutnya, ayo. Adik, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara mempraktekkan dalam pembuatan keripik. Ya, diawali dari apa dulu yang kita ketahui, dari bahannya ya, kemudian alat-alat yang akan kita pergunakan dalam pembuatan keripik. Nah, setelah itu masuk pada pengupasan. Apa yang dikupas? Pisang. Jadi yang dikupas adalah buah pisangnya. Nah, setelah pengupasan, maka kita masuk pada apa? Pelaksanaan praktek. Bagaimana cara apa memotong pisang ya? Pisang yang akan dibuat keripik. Nah, sekarang kita
ya. Kemudian di kelompok 1 ya juga seperti itu. Ya, label apa yang akan dipergunakan di situ, yang akan kita tempelkan, yang akan kita desain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, bahan yang kita pergunakan atau kita gunakan pada saat pembuatan label atau dalam mendesain ya. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan kertas atau disebut dengan kertas HBS. Kemudian yang kedua, kita mempergunakan spidol ya atau pensil warna. Nah, setelah jadi, maka label itu kita membutuhkan alat apa? Gunting. Gunanya untuk memotong label yang akan ditempelkan pada hasil keripik yang sudah dikemas tadi, ya. Bisa dipahami? Nah, jadi setiap kelompoknya ya akan membuat label, ya. Jadi pembuatan label bahannya itu tadi, silahkan didiskusikan bersama temannya. Ya, sudah? Ya. Nah, setelah selesai ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apabila labelnya sudah selesai yang sudah desain, maka Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menempelkan label pada kemasan keripik ya. Keripik yang sudah dikemas di dalam plastik. Bisa dipahami? Bisa. Nah, caranya ini kan labelnya sudah jadi ya. Sudah. Jadi setiap kelompok sudah membuat label masing-masing, punya desain masing-masing yang berbeda-beda. Mulai dari apa? Warnanya ya, dari segi warnanya. Nah, cara menempelnya seperti ini ya, kita buka dulu, kemudian kita tempelkan. Nah, apabila kita menempelkannya juga harus melihat kerapiannya ya, agar menarik perhatian orang ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi keripik yang sudah dikemas kemudian kita berikan label. Ya, terserah cara mendesainnya kalian itu, kalian tulis keripik pisang, rasanya bikin ketagihan ya. Atau bisa jadi yang lainnya keripik pisang rasanya manis, atau rasanya original ya, atau rasanya pedas. Jadi ada bermacam-macam varian rasa ya. Ada manis, ada pedas, ada original, dan rasa coklat pun ada ya. Bisa dipahami dari cara penglabelan ya. Nah, sekarang adik-adik, Ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara melabel ya, memasangkan di sini. Nah, silakan adik-adik praktekkan bagaimana cara memberikan label atau memasangkan pada kemasan keripik. Nah, silakan ya. Sudah? Ini ya, ini jadi hasilnya dalam pelabelan ya. Dalam memasangkan label pada kemasan keripik yang sudah jadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Baik adik-adik ya, minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana cara mendesain atau cara membuat label yang akan kita tempelkan pada
plastik yang sudah diisi oleh keripik ya atau sudah dikemas. Nah, kemudian dipasangkan label ya. Jadi setiap kelompok itu memiliki ya desain ya label masing-masing. Nah, jadi pada pertemuan pada hari ini setiap kelompok atau masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan ya hasil produknya masing-masing di depan kelas. Nah, jadi sekarang Ibu minta dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil produk yang sudah dibuat. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek pembuatan keripik pisang. Mulai dari pengupasan pisang sehingga pada saat penggorengan. Sampai pada penggorengan sehingga sampai pada pengemasan dan dalam pemberian label. Kemudian kami dari kelompok 1 mengambil desain yang bernuansa warna orange dengan berkombinasi warna hijau dan putih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu ya. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan hasil produknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktek pembuatan keripik pisang. Dimulai dari pengupasan kulit pisang, menggoreng hingga menjadi sebuah keripik pisang kemasan. Pada kemasannya, kami membuat label bernuansa warna hijau dengan gambar keripik pisang dan menambahkan tulisan keripik pisang rasanya bikin ketagihan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kelebihan, Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus. Itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok ya, dari kelompok 1 sampai di kelompok 2. Jadi setiap kelompok 1 itu penampilannya berbeda, mulai dari nuansa ya, warnanya ya, seperti apa, mulai dari rasa ya. Jadi berbeda-beda setiap kelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi terkait tentang materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, sampai di praktek, bahkan sampai di pengemasan dan sampai di pembuatan pelabelan ya, sehingga sampai pada bagaimana cara menempelkan label pada kemasan keripik. Nah, refleksi pada hari ini ya, di sini kita harus melihat pemilihan bahan dan persiapan. Betul tidak? Betul. Dari awal kita harus memiliki atau memilih ya bahan. Bahan apa yang kita gunakan dalam pembuatan keripik? Ya, Pisang. ya. Jadi bahannya adalah pisang. Kemudian tadi apa bahannya lagi? Gula putih atau disebut dengan gula pasir. Bahan yang selanjutnya? Garam. Bahan berikutnya apa? Minyak. Minyak goreng ya, atau disebut dengan minyak kelapa ya. Nah, kemudian persiapannya, alatnya ya. Alat yang kita gunakan, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita dalam pengupasan setelah dikupas ketika menggoreng tidak ada kompor.
Ya? Ya. Jadi harus ada kompor, ada wajannya, ya. Ada seroknya, kemudian ada sotelnya, ya. Itu semua sudah dipersiapkan. Itu refleksi yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses pengolahan, ya. Pengolahannya seperti apa? Mengupas. Setelah dikupas kemudian kita apa kan? Ya, kita parut atau kita potong. Cara memotongnya menggunakan parutan. Gunanya untuk apa? Agar mengetahui ketebalan dan ketipisan sisa. Kenapa seperti itu? Ya, agar matangnya itu merata, ya. Nah, selanjutnya kreativitas dalam variasi rasa. Nah, tadi ya, ini keripik yang sudah dipresentasikan itu memiliki varian rasa masing-masing. Kalau di kelompok 1 tadi rasanya original, ya. Kalau di kelompok 2 rasanya manis, ya. Jadi memiliki varian rasa yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi ketika adik-adik dalam pengupasan, ya, dalam proses penggorengan. Ada tidak tantangan yang dihadapi? Ada. Kalau ada, kira-kira pada tahapan apa? Penggorengan. Kenapa kalian katakan sebagai tantangan ketika menggoreng? Hah? Ya, pada saat penggorengan butuh waktu yang cukup lama. Kemudian butuh tenaga yang ekstra, ya. Ya. Kemudian ada rasa takut tidak? Ada. Rasa takutnya sebabnya apa? Takutnya keripik itu akan gosong. Nah, jadi itu adalah refleksi kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan pembelajaran dari awal sampai akhir ini dapat bermanfaat buat adik-adik. Nantinya bisa jadi bahan praktek di rumah kalian masing-masing, ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran ditutup, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk bisa, ya, membacakan doa setelah belajar. Nah, sekarang silahkan Dias pimpin doa setelah belajar. Sesudah belajar mari kita membacakan doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Jadi pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.